Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat muslimah ulul albab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berita dari Tempo tanggal 15 Februari 2025 yang menyatakan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut remaja yang terkena masalah kesehatan mental sangat tinggi, yaitu mencapai 15,5 juta orang atau setara dengan 34,9% dari total remaja di Indonesia. Data tersebut merupakan hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2024. Sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Health Collaborative Center dan Fokus Kesehatan Indonesia bersama Yayasan BUMN melalui inisiatif Mendengar Jiwa Institute menyatakan bahwa 34% pelajar SMA di Jakarta memiliki indikasi masalah kesehatan mental. 3 dari 10 pelajar sering menunjukkan perilaku marah dan cenderung berkelahi akibat gangguan mental emosional. Bayangkan, ini baru pelajar SMA di Jakarta. Bagaimana dengan pelajar di daerah lainnya? Bagaimana pula kesehatan mental seluruh penduduk Indonesia? Pasti jumlahnya semakin banyak kan? Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana bisa kita mencapai Indonesia Emas tahun 2045? Sahabat muslimah ulul albab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara kesehatan mental, kita harus tahu dulu kriteria orang yang sehat mentalnya. Menurut WHO, orang yang sehat mental adalah yang pertama, dia memahami dirinya, apa kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Yang kedua, dia mampu mengelola stres dengan baik. Karena dalam kehidupan ini tidak terlepas dari stres, tinggal bagaimana kita bisa mengelola stres dengan baik. Ketiga, produktif. Produktif di sini tidak selalu terkait dengan materi, tapi produktif di sini adalah dia mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan aktivitas dia sehari-hari. Keempat adalah berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Misalkan ikut gotong royong dengan masyarakat, menolong tetangga yang sakit, mengelola sampah di sekitar rumah, atau dakwah di masyarakat. Jadi, ketika kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ada orang yang tidak terkoneksi antara pikiran dan perasaannya, tidak paham dengan dirinya, hari-harinya hanya tidur atau scrolling media sosial, sehingga tidak peduli dengan rumah yang berantakan, tidak peduli dengan tetangga, atau takut bersosialisasi dengan lingkungan, ini berarti sudah ada tanda-tanda atau gejala mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Sahabat muslimah ulul albab yang dirahmati oleh Allah, gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang tidak terjadi begitu saja. Biasanya ada faktor yang mendahulinya. Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya beberapa faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa, seperti faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini bisa karena keturunan, penyakit kronis, trauma kepala, atau adanya ketidakseimbangan neurotransmitter. Ketidakseimbangan neurotransmitter ini bisa disebabkan karena minuman keras, narkotika, kurang olahraga, kurang tidur, dan pola makan yang buruk. Dengan adanya penggunaan gadget, banyak kita jumpai para pelajar yang akhirnya tidur larut malam dan jarang olahraga. Ditambah lagi dengan berbagai makanan viral yang belum tentu sehat. Belum lagi kalau kita lihat di pusat perbelanjaan, banyak sekali makanan-makanan yang mengandung zat adiktif. Walaupun sudah ada BPOM, tapi kan BPOM hanya melihat kadar toleransi zat adiktif di produk itu saja. Nah, kalau kita makan banyak produk, otomatis zat adiktifnya sudah melebihi kadar toleransi tubuh kita. Ditambah lagi, ternyata banyak di antara kita yang masih kekurangan mikronutrisi seperti vitamin dan mineral.
Sayur-sayuran dan buah-buahan pun sudah banyak hasil dari rekayasa genetika. Unsur hara pada tanah juga banyak yang berkurang. Ketika kita berpikir bahwa makan makanan sayur dan buah-buahan adalah sehat, ternyata belum tentu juga, karena banyak petani nakal yang menggunakan zat kimia untuk mempercepat kematangan buah, membuat buah awet, dan juga menambah rasa manis pada buah. Ini juga bisa mempengaruhi neurotransmitter pada tubuh kita yang berpengaruh pada kesehatan mental. Nah, makanya di sini perlu adanya peran pemerintah untuk serius melakukan penelitian pertanian yang mengutamakan kesehatan, membuat produk makanan yang sehat, memberikan pelayanan check-up gratis, pemenuhan nutrisi masyarakat dengan suplemen yang harganya terjangkau, dan pengawasan ketat terhadap industri makanan dan tindakan tegas pada produksi miras dan narkotika. Nah, faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Ini bisa dari tipe kepribadian dan konsep diri yang negatif. Bagi individu yang tertutup dan memiliki konsep diri yang negatif, ini bisa beresiko terkena gangguan mental. Konsep diri yang negatif bisa diperparah dengan media sosial yang kebanyakan flexing, sehingga orang yang konsep dirinya rendah akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal kebanyakan yang ditunjukkan di media sosial adalah versi idealnya orang, sehingga belum tentu versi realnya seperti itu. Ketika melihat teman sekolahnya dulu yang sudah punya ini, itu, bisa kemana-mana, makan apa saja yang dia suka, lalu membandingkan dirinya dengan temannya itu, akan membuat konsep dirinya makin rendah dan lupa bersyukur atas apa yang sudah ia miliki. Nah, makanya di sini penting untuk membangun ketakwaan dan memahami tentang tujuan penciptaan kita di dunia. Negara bisa berupaya untuk menaikkan taraf berpikir masyarakat melalui pendidikan di sekolah, agar orang termotivasi membuat tayangan yang bermanfaat dan masyarakat hanya berminat dengan tontonan yang mengedukasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Ini bisa karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan dari lingkungan yang menyebabkan trauma, seperti pelecehan seksual, kekerasan, bullying, atau konflik dengan orang lain, kehilangan orang yang berarti, atau penghasilan kurang karena ekonomi sulit. Nah, kasus kekerasan di negara kita masih banyak. Menurut data Kementerian PPPA, kekerasan anak tahun 2024 ini mencapai 28.831 orang. Kasus ini akan beresiko terjadinya masalah kesehatan mental, dan bagi korban juga beresiko menjadi pelaku di kemudian hari. Kemudian faktor sosial lainnya adalah masalah ekonomi. Biaya hidup yang mahal, kehilangan pekerjaan, terjerat pinjol, ini akan berisiko terjadinya gangguan mental. Banyak masyarakat yang merasa terhimpit dengan beban ekonomi yang berat saat ini, ditambah lagi dengan PHK besar-besaran dan mencari pekerjaan sulit. Ini yang memicu anak bangsa kita untuk kabur ke luar negeri. Makanya beberapa minggu terakhir ada hashtag yang viral, kabur aja dulu, gitu. Nah, muslimah ulul albab yang dirahmati oleh Allah, dari ketiga faktor pemicu terjadinya gangguan mental, yaitu faktor biologis, psikologis, dan sosial, ini negara punya tanggung jawab untuk membenahi ini semua sampai ke akar-akarnya. Nah, namun hal ini baru bisa diraih ketika kita kembali ke aturan Islam secara kafah, karena hanya Allah Maha Pencipta yang paling tahu aturan yang terbaik untuk kita.